Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Ut. Pinara. Pripun kabarnya Bu Ut? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Ini alhamdulillah kita hari ini bisa mengagendakan untuk pertemuan dalam rangka persiapan untuk supervisi kelas. Nanti rencana Bu Uut mau supervisi di kelas berapa gitu? Kelas 12 IPA. Tujuan pembelajaran yang nanti akan diinginkan atau direncanakan oleh Bu Uut kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu mengevaluasi dan menyimpulkan praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kira-kira nanti mau pakai metode apa Bu ya? Hari ini insya Allah akan memakai metode ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Oke, siap. Terus kira-kira nanti untuk RPP-nya atau peran pelajarannya sudah siap Bu? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap ya. Kemudian juga untuk materi yang dianggap sulit untuk siswa berdasarkan perkiraan Bu Ut sendiri. Materi yang dianggap sulit yaitu diantaranya lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ya. Contoh dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah penilangan pengendara yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas, nanti yang mengakibatkan masyarakat kita memiliki kepercayaan yang lemah terhadap hukum atau bahkan tidak percaya sama hukum di Indonesia. Ya. Ini fakta di lapangan ya, karena masalah kita ini memang kadang-kadang satu tidak taat aturan, yang kedua memang fakta penegakan hukumnya juga ada yang tebang pilih juga dan sebagainya. Nah yang terakhir ini Bu, kira-kira ada perhatian khusus pada pembelajaran kali ini pada anak-anak? Perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak, karena kelompok rentan tersebut yang biasanya jadi korban pelanggaran yang paling banyak. Kemudian juga budaya hukum yang ada di masyarakat dan juga kesadaran. Terima kasih Bu ya atas waktunya bisa hadir di ruangan saya untuk mempersiapkan diri observasi di kelas nanti. Yes, nanti selamat datang saya akan datang ke kelas Bu ya nanti. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Quran. Semoga diberikan kelancaran, mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Al-Fatihah.
dan menegakkan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, tujuan kita belajar materi hari ini adalah agar sampai semua ini bisa menjalankan perilakunya orang beriman dalam praktik penyelenggaraan hukum, perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Yang pertama, jujur, kemudian adil. Kemudian sampai juga diharapkan mampu untuk identifikasi, kemudian analisis dan juga bisa menyajikan serta melakukan presentasi hasil sajian sampean terkait analisis tadi perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia. Upaya atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, guys. Namanya payung itu untuk melindungi. Jadi payung hukum tujuannya untuk melindungi. Melindungi siapa? Masyarakat. Melindungi dari apa? Dari kesewenang-wenangan penguasa, dari anggota masyarakat sendiri yang melakukan pelanggaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo, boleh. Pripun, sudah selesai observasinya tadi ya? Alhamdulillah. Tadi telah menyajikan beberapa materi kepada anak-anak. Kira-kira bagaimana kesan dalam menyampaikan materi tadi itu? Ya, alhamdulillah, saya cukup mengapresiasi anak-anak di kelas itu sangat aktif, responsif juga, kemudian mau berpikir kritis untuk menanggapi persoalan, terutama berita yang sudah disajikan hari ini. Yeah. Jadi anak-anak juga terlibat aktif dalam atau selama kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Tadi itu anak-anak ada perbedaan antar kelompok, ada yang merasa mudah, ada yang merasa sulit, ada atau mungkin yang biasa-biasa aja. Kira-kira bagaimana tadi? Saya kira itu biasanya karena komunikasi, Pak. Jadi ada yang mereka itu pintar menyampaikan, tapi ketika diminta hasil sajian itu sangat singkat seperti itu. Mungkin dari segi kreativitasnya juga. Jadi kadang itu susah untuk mengeluarkan ide atau gagasannya, padahal sebenarnya dia menangkap apa yang dimaksudkan. Iya. Jadi persoalan kebiasaan ya dalam menyampaikan. Yang anak-anak ada kesulitan. Di sini kemudian yang terakhir saya tanyakan kepada Bu Ut, atau kita evaluasi bersama ya, bahasanya itu berarti kira-kira apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya insya Allah sesuai dengan perencanaan, anak-anak akan mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi di kelas 12 ini kita biasanya di materi bab 2 ini akan melaksanakan praktik peradilan semu modern. Jadi ilmu yang diperoleh terkait lembaga-lembaga hukum itu anak-anak akan pelajari secara langsung, dialog-dialognya dan lain sebagainya. Nah itu langkah yang baik menurut saya. Jadi kalau anak-anak ini diberikan teori, kemudian memahami, kemudian mengevaluasi, lebih mendalami lagi, kemudian anak-anak ada simulasi atau praktik kenyamanan. Oke, terima kasih Bu Ut telah melaksanakan kegiatan supervisi di hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk lebih bisa meningkatkan kembali kualitas dan kapasitas sebagai seorang guru, juga merupakan sebagai langkah bagaimana madrasah ini bisa memberdayakan guru sesuai dengan tugasnya yang lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.